Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dinar dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya tentang ada apa aja sih kerajaan Islam di Sulawesi itu, atau bagaimana kondisinya kerajaan Islam di Sulawesi itu. Maka dari itu, jika teman-teman penasaran, mari kita simak video selanjutnya. Sulawesi pada abad ke-15 Masehi, khusus di Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat dikarenakan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Lawu, Goa, dan Talo sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad 16 Masehi atau awal abad ke-17 Masehi. Setelah datangnya Islam, terjadi proses penyebarannya, salah satunya yaitu di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Sulawesi yaitu Goa Talo, Bone, Banggai, Wajo, dan Buton. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang kerajaan Wajo saja, karena kerajaan-kerajaan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yaitu Fauzan, Hendrik, Iqbal, Gina, dan Cica. Jadi, jika kalian penasaran tentang kerajaan Islam di Sulawesi ini, kalian bisa lihat video-video teman saya yang lainnya. Kerajaan Wajo terbentuk dari komunitas-komunitas yang terdiri dari berbagai arah yang berada di sekitar Tapareng Karaja. Terbentuknya kerajaan Wajo berawal dari Danau Lampu Langgeng yang dipimpin oleh seorang yang memiliki kemampuan supranatural. Kedatangan Lapauke, seseorang pangeran dari kerajaan Cina, adalah pendiri kerajaan Cinong Tabi. Kerajaan ini terbentuk karena komunitas-komunitas yang berada di sekitar Tapareng Karaja. Selama 5 generasi, kerajaan Cinong Tabi berdaulat, kemudian bubar dan terbentuklah kerajaan Wajo. Wajo mengalami perubahan secara struktural pada perjanjian Ladepa yang berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan Wajo. Posisi Batara Wajo yang memiliki sifat monarki absolut diganti Arung Matoa menjadi konstitusional. Wajo menjadi anggota persekutuan Telumpocae sebagai saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Sopeng sebagai saudara muda. Mungkin kalian banyak yang bertanya, apa sih monarki absolut dan monarki konstitusional itu? Jadi, monarki absolut adalah bentuk monarki yang berprinsip seorang raja memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahannya. Sedangkan monarki konstitusional adalah kekuasaan kepala negara yang dibatasi oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Jadi, maksud dari Arung Matoa mengganti sifat dari kerajaan Wajo yang tadinya monarki absolut menjadi monarki konstitusional agar raja dari kerajaan Wajo itu tidak berperilaku sewenang-wenang kepada masyarakatnya, karena kekuasaan kerajaan itu dibatasi oleh ketentuan yang berlaku pada saat itu. Dan mungkin jika Raja Wajo melanggar sebuah ketentuan yang berlaku, mungkin raja itu akan mendapatkan suatu hukuman dari apa yang telah dia lakukan. Wajo memeluk Islam pada tahun 1610 pada masa pemerintahan Lasangkuru Patau Mojaji. Sultan Abdurrahman dan Dato' Sulaiman menjadi qadi pertamanya. Setelah Dato' Sulaiman kembali ke Luwu dan melanjutkan tugas dakwahnya yang telah dilakukan sebelumnya, Dato' Ritiro melanjutkan tugas Dato' Sulaiman yaitu berdakwah. Setelah selesai, ia kembali ke Bulukumba dan ia meninggal di sana. Wajo pun pernah mengalami peperangan yaitu Perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1969 yang disebabkan karena geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil. Lalu tadi kalian pasti mendengar, apa sih qadi? Qadi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan hukum syariat Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Jika kalian masih penasaran tentang kerajaan-kerajaan yang lainnya, kalian bisa lihat di YouTube channel kelas 10 MIPA 2 ini. Jadi mohon maaf atas salah-salah katanya. Semoga bermanfaat.
Saya Siti Ninar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.